Karena banyak sekali teman-teman yang berkomentar, Mas, berapa lama nol ekstra pudingnya? Kapan diberikan jangkriknya? Nol ekstra puding boleh tidak diberikan penjemuran? Nol ekstra puding boleh tidak diberikan pemandian? Nol ekstra puding boleh tidak diberikan pengumbaran? Nah, ini menandakan kalau teman-teman belum memahami apa sih fungsi dari nol ekstra puding itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murai batu mania, sahabatku semua di seluruh Nusantara, Indonesia tercinta, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Sudah siap rokok dan kopi kalian, teman-temanku? Kalau sudah siap, kita langsung membahas tentang murai batu, perawatan murai batu, cara merawat murai batu. Tapi kita titik beratkan pada apa sih fungsi dari nol ekstra puding. Karena banyak sekali teman-teman yang berkomentar, Mas, berapa lama nol ekstra pudingnya? Kapan diberikan jangkriknya? Nol ekstra puding boleh tidak diberikan penjemuran? Nol ekstra puding boleh tidak diberikan pemandian? Nol ekstra puding boleh tidak diberikan pengumbaran? Nah, ini menandakan kalau teman-teman belum memahami apa sih fungsi dari nol ekstra puding itu. Kalau teman-teman sudah memahami, maka teman-teman akan tahu ketika melihat kondisi murai batunya dinolkan ekstra puding, apakah dia butuh jemur, apakah dia butuh mandi, apakah dia butuh pengumbaran, akan tahu teman-temanku. Kalau kalian bertanya seperti itu, menggambarkan kalau kalian belum memahami fungsi, makna, arti dari rawatan nol ekstra puding. Ya kan? Nah, saya akan jabarkan secara lugas, secara nyata, secara jelas, sesuai dengan fakta dan kenyataannya di lapangannya, teman-temanku. Pertama-tama kita harus memahami dulu nol ekstra puding itu apa. Nol ekstra puding adalah kita tidak memberikan penambahan ekstra puding. Berarti burung murai batu kita makannya itu pur saja. Ini banyak yang takut nih, waduh gila nih Mas Eko nih, masa burung murai batu makan pur saja, pelit bener dengan ekstra puding. Bukan begitu, teman-temanku. Yang kita inginkan adalah murai batu kita itu mendapatkan kesehatannya. Ketika murai batu kita sehat fisik, sehat mental, kalian mau murai batu gacor, murai batu bongkar materi, murai batu bongkar isian di lapangannya, murai batu jadi juara, mudah-mudahan bisa kita dapatkan. Tapi kalau kita tidak bisa membuat murai batu kita itu sehat, yaitu ada yang lemes, ada yang angkat kaki satu, ada yang diam saja, ada yang bengong, ada yang nampar-nampar, ada yang gelisah, ada yang ngelantai-lantai, ya kan? Ada yang ngelowo. Banyak sekali tingkah laku murai batu yang bikin pusing teman-teman kita semua. Kenapa bisa seperti itu? Karena basic dari kesehatan murai batu itu kita tidak memahaminya. Merawat murai batu kita supaya sehat, kita tidak memahaminya. Nah ini loh. Maka dari itu saya jabarkan konten ini tentang nol ekstra puding. Dari sini kita akan memahami basicnya, teman-temanku. Sistem pencernaan burung kita tuh sehat atau tidak. Kalau dia nggak sehat, gimana kita mau ngasih puding? Puding kan pakan berat, ya kan? Puding akan lebih sulit dicerna oleh burung kita, murai batu kita, kecuali dia di alam liar, teman-temanku. Karena di alam liar, dia akan ke sana, kemari, ya kan? Terbang sana, terbang sini, terbang sana, terbang sini. Tapi ini bedanya burung hasil tangkaran, ya kan? Dari dia itu masih, aduh, maaf batuk. Dari trotolan sudah di tangan kalian. Bedalah dengan murai batu yang dari kecil diloloh indukan di hutan, kena hujan, kena panas, ya kan? Ada yang diserang predator, selamat siang malam, dianya beda lah. Makan serangga yang benar-benar dari alam, bukan makan kertas telur ya teman-temanku ya. Bukan makan cuman daun kering-kering saja serangga yang akan dia makan di alam liar itu. Banyak teman-temanku, karena yang mengatur alam. Nah ini murai batu di tangan kita, nggak biasa terbang kemana-mana, nggak biasa main-main di tanah-tanah, tidak mendapatkan asupan mineral yang cukup, ya kan, tidak mendapatkan vitamin yang cukup, tidak mendapatkan asam lemak yang cukup. Maka yang terjadi murai batu kita itu rentan mendapatkan gangguan kesehatan. Daya tahan tubuhnya kurang, beda dengan murai batu yang di alam liar. Tulangnya kurang kuat, seperti beda dengan murai batu yang ada di alam liar. Sistem pencernaannya juga sering bermasalah, beda dengan yang di alam liar.
Kenapa? Kalau di alam liar, alam yang membentuk. Tapi kalau di tempat kita, kalian teman-temanku, maka kalian harus memahami kesehatan murai batu kalian masing-masing. Kalau kalian nggak paham ya susah ya. Karena yang kalian rawat itu makhluk hidup teman-temanku. Ketika makhluk hidup ini nggak sehat, maka apa yang dia miliki, kemampuan apa yang dia miliki, mental seperti apa yang dia miliki, fighter seperti apa yang dia miliki, nggak keluar teman-temanku. Iya kan? Nggak keluar. Mau kalian sotang setting, burungnya naikin birahi, naikin emosi. Kalau burung itu nggak sehat, mencret, panas dalam, obesitas, hasilnya tetap akan nol. Kalaupun berhasil, kebetulan memang burungnya yang gagah, ya kan, bukan kitanya. Nah ini loh, tapi sayang sekali begitu banyak murai batu yang bagus-bagus itu keposting dengan harga-harga murah, ya kan, udah dirawat lama, pusing sang perawat, diposting dengan harga-harga murah. Iya, dicedokin teman-teman sama teman-teman yang sudah master kan gitu, ya kan. Nah, fungsi dari nol extra puding ini kita akan memahami sistem pencernaan burung. Kenapa bisa seperti itu? Karena gampang untuk mencerna si pur ini. Kadar proteinnya juga rendah. Pur itu kalau kalian rendam di air, itu langsung babak belur teman-temanku. Berbeda dengan jangkrik, berbeda dengan keruto. Kalau pur kalian rendam di air, langsung pecah dia. Nah, itu lebih ringan untuk dicerna burung. Burung di rumah kita ya teman-temanku ya, bukan burung di alam liar. Harus cerdas kita. Nah, dari sini kita akan tahu pur yang kita berikan itu cocok atau tidak. Itu loh tujuannya. Iya kan? Tujuan utamanya itu pur ini cocok nggak sih dengan pencernaan burung kita? Apakah burung kita itu setelah makan pur ini dia jadi mencret? Apakah burung murai batu kita itu setelah makan ini kotorannya besar-besar? Apakah setelah makan pur ini kotorannya jadi acak-acakan, tidak berbentuk pasta? Nah, di situ kita akan tahu teman-temanku. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya, "Mas, sudah tak nolin ekstra pudingnya, Mas? Bulunya ngembang, Mas. Apakah harus diberikan ekstra puding?" Stop dulu, Mas. Jangan langsung ambil keputusan. Cek kotorannya, Masku. Wah, mencret, Mas. Nah, itu. Wah, tidak berbentuk pasta, Mas. Lah iya. Ya kan? Kita kan dari situ akan tahu, oh burung ini mencret ternyata. Oh, burung ini kotorannya tidak berbentuk pasta. Kalau sudah mencret artinya panas. Ya kan? Kalau mencret itu kan berarti minum, makan pur, minum, makan pur, minum. Akhirnya mencret kan. Berarti purnya panas di badan dia. Maka harus kita ganti dengan pur yang adem-adem, seperti pur yang mengandung rumput laut. Oh iya, Mas. Purku telur plus madu, Mas, tak baca di bungkusnya. Lah iya. Wajar bulunya ngembang. Kan gitu. Ya kan? Kecuali, Mas Eko, murai batuku tak berikan 0 ekstra puding. Bulunya ngembang, Mas. Kotorannya lihat. Kotoran bagus, Mas. Berikan ekstra puding secara bertahap-tahap, kalian akan tahu. Dari 1, nanti tunggu sebentar, kasih lagi 1, tunggu sebentar, kasih lagi 1, tunggu sebentar, kasih lagi 1. Malah responsif, malah bunyi. Stop dulu di situ. Berapa jangkrik itu? Kan ketahuan kebutuhan murai batumu. Selama ini langsung brok 10, brok 15, brok 20, langsung taruh di cepuk. Babak belur, burung mencret, kasih jor-joran puding, tambah mencret. Iya kan? Tambah mencret, Mas. Bener nggak? Lah iya, kamu aja, kita, Mas, kalau kita lagi mencret, makan daging terus, Mas. Babak belur, Mas. Kenapa? Karena daging sifatnya panas. Iya kan? Kecuali daging ikan ya, teman-temanku ya. Kalau ikan adem sifatnya. Jadi kita harus paham itu. Dengan kita memberikan 0 ekstra puding, apa saja sih yang didapat? Apa saja sih yang akan kita tahu dari murai batu kita ini? Pertama, kecocokan purnya. Kedua, sistem pencernaannya. Ketiga, kita akan tahu berapa asupan ekstra puding yang akan kita berikan untuk dia. Iya kan? Nah, dari situlah kita akan memahami. Kemudian kita akan tahu murai batu kita itu butuh tidak dengan penjemuran. Nah, dengan 0 ekstra puding ini, kita akan tahu murai batu kita itu metabolisme tubuhnya itu cepat atau lambat.
Nah, seru kan? Murai batu kita itu metabolisme tubuhnya cepat atau lambat tuh ketahuan dari dia makan pur itu, teman-temanku. Nah, ketika kalian berikan 0 ekstra puding, tanpa jangkrik, tanpa kerutu, kalian berikan 0 ekstra puding 2 hari, kotorannya numpuk besar-besar di satu titik numpuknya. Berarti saatnya kalian berikan penjemuran, teman-temanku. Ketika dijemur, jalan 20 menit penjemuran, coba kalian pancing. Respon atau tidak dia? Kalau dia respon, berarti masuk rawatan itu. Tunggu sampai kotorannya tidak lagi menumpuk, tidak lagi besar-besar. Tunggu kotorannya berbentuk pasta, kemudian berserak. Berserak, ngerti nggak berserak? Nggak numpuk, berserak-serak di sana sini. Gitu loh. Kotoran berbentuk pasta. Saat itulah kalian lihat burung murai batu kalian bagaimana responnya ketika dipancing. Lambat. Baru dari situ kalian bisa menambahkan ekstra puding secara bertahap. Nanti kalian akan tahu berapa banyak kebutuhan ekstra puding murai batu kalian. Nah gitu teman-temanku. Jangan cuman berbicara sehat. Wah, murai batuku sehat nih. Lincah murai batuku, lincah. Ya lincah murai batu memang giras. Coba lihat kotorannya. Bau sekali, bau asam, bau apek, bau amis. Nah ini kan tanda tanya. Kalau kalian saja bangun pagi, kemudian kalian BAB, bau sekali. Wah, ampun. Pengen cepet-cepet nyiram. Itu tanda sesuatu ada yang terjadi di sistem pencernaan kalian. Kan gitu teman-temanku. Ya kan? Kalau kita sehat tuh kotoran nggak terlalu menyengat. Tidak teman-temanku. Ada baunya tapi nggak nyengat sekali sampai kita mau pingsan. Nggak juga gitu. Ya kan? Seperti burung pun seperti itu. Ada kotorannya, ada baunya, tapi tidak terlalu menyengat. Nah itu loh teman-temanku. Ya kan? Nah, dari situ kita akan tahu burung ini sehat atau tidak secara sistem pencernaan. Kenapa sistem pencernaan? Karena dari pencernaan inilah akan menghasilkan energi untuk burung kita. Akan menghasilkan suatu asupan yang sudah dicerna, kemudian bisa dimanfaatkan oleh tubuhnya. Yang nggak mabung-mabung. Kalau dia dapat asupan untuk mabung, maka burung ini akan mabung. Tapi kalau sistem pencernaannya bermasalah, tidak bisa mencerna maaf tuh ya, ekstra puding dengan baik, maka dia nggak dapet teman-temanku. Untuk mabungnya nggak dapet. Itulah mengapa ketika murai batunya sulit mabung, diberikan jemur, olahraga rutin, jemur, olahraga rutin, mabung burungnya. Kenapa? Saat itu sistem pencernaannya bagus, metabolisme tubuhnya bagus. Tadinya kotoran numpuk satu titik, besar-besar, berbau asam. Diberikan pengumbaran, terseraplah asupan yang kita berikan menjadi energi. Kemudian terseraplah menjadi yang dibutuhkan, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuhnya untuk membentuk bulu, ya kan? Bulu pengganti. Akhirnya burung itu bisa mabung saya bos. Kemarin saya kamu prodong terus bos. Akhirnya dia bisa mabung, ya kan? Nah, metabolisme tubuhnya itu lambat, berarti suhu tubuh rendah. Ketika burung itu mau mabung, maka suhu tubuhnya akan tinggi, teman-temanku. Nah, kok bisa begitu? Tahu dari mana Mas Eko? Iya, dia ini kalau nggak tinggi, suhu tubuh rendah, dia ini kan mau ngelepasin bulu, Mas. Dia mau ngelepasin bulu, sedangkan suhu tubuhnya rendah. Iya, kedinginan, gemeteran, Mas. Burung itu, Mas. Pakailah logika, Mas. Iya kan? Makanya burung yang fighternya tinggi, ketika dia mau mabung, volumenya gila teman-teman. Volume ngeplong, ngupluk itu, waduh, apalagi kacer, wah, bisa bikin kuping pengang. Wah, kencang sekali. Ada kan burung, wah kencang sekali volumenya, bagus ini. Oke, ini kayaknya kita bawa lapangan. Orang burung mau mabung suhu tubuh tinggi, begitu dibawa lapangan, nabrak-nabrak ruji, main nakal, nampar-nampar, ngejer-ngejer. Kenapa? Karena saat itu suhu tubuhnya tinggi. Yang dia butuhin bukan di arena, tapi di rumah. Diberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dia bisa mabung. Berikan ketenangan dan kenyamanan untuk murai batu kita. Dia mabung. Burung mau mabung, dimain-mainin terus. Kapan mabungnya? 2 tahun nggak mabung-mabung, jadilah dia burung rusak. Bolak-balik rawatan nggak ketemu-temu. Jemur kenceng, jemur tipis.
mandi pagi, mandi sore, nggak ketemu-temu mas. Kenapa? Karena burung itu mau mabung, ya kan? Jadi gitu loh teman-temanku. Kalau kita sudah memahami fungsi dari nol extra fooding, ya kita udah tahu ini burung setelah nol fooding kotoran bagus diapain. Lihat responnya, lihat reaksinya. Maka ada ya teman-teman yang berkomentar, mas kotoran burungku sudah bagus di nol extra fooding. Terus apa yang harus saya lakukan? Berikan penambahan fooding atau gimana? Mas bawa dulu mas, coba tes dulu. Biasanya gimana, sekarang gimana? Begitu di pinggiran, walalala. Gila mas, di pinggiran menggila tak gantang tak tiketin, ternyata juara mas. Itu banyak sekali teman-temanku. Apakah dia akan nol fooding terus? Tidak teman-temanku, ya kan? Kalian kan tahu tingkah lakunya. Ketika juara itu tingkah lakunya gimana? Ketahuan nanti performa menurun atau tidak. Pada saat itu kalian bisa berikan extra foodingnya. Gitu loh teman-temanku, cerdas-cerdas loh teman-temanku. Burung sangkar jatuh, diterkam kucing, ganti sangkar, burung nggak bunyi lagi, nol fooding, full kerodong. Loh kok bisa gitu mas? Kalian rawat-rawat tambah nggak bener. Nah itulah fungsi nol fooding juga menghilangkan stres burung. Semakin stresnya tinggi, semakin kalian jor fooding, semakin tinggi stresnya. Semakin stres dia teman-temanku. Kalian memberikan asupan untuk meningkatkan stresnya kalau seperti itu. Harus kita turunin dulu. Nol fooding dulu, full kerodong. 3-4 hari biasanya bunyi lagi. Nah itu loh burung-burung yang stres. Nggak bunyi-bunyi lah burung itu. Kalian jor-jor fooding. Burung ini stres karena makanannya. Kalian nolin foodingnya. 3-4 hari biasanya dia keluar-keluar di dalam kerodongnya. Nah kalau kalian biasa berternak pembesaran ikan lele misalnya. Kalau kalian biasa ngurusin ikan ya. Ikan lele, ikan gurami, ikan patin. Kalian biasa ngurusin itu. Pasti ketika kalian tebar itu ikan nggak dikasih makan selama 1 kali 24 jam. Ya kan? Kenapa? Seperti itu. Biar dia nggak stres dulu. Hilangin stres dulu. Nah, nanti ketika sudah saatnya diberi makan, dia akan lahap makannya. Kan gitu kan? Nah itu loh teman-temanku. Burung kalau udah kalian jar-jor nggak bener-bener nolin fooding. Cari tahu. Ini sistem pencernaannya bermasalah atau tidak. Kalau bermasalah, segera ambil tindakan. Apakah purnya yang terlalu panas? Ketika dia makan pasti akan banyak minumnya. Minumnya jadi boros. Ini banyak sekali teman-teman yang komentar, pantesan. Malah komentarnya bukan murai batu ya teman-temanku ya. Yang kutilang lah, yang cendet lah, yang cucak hijau lah. Pantesan kasih pur ini kok burungku kepanasan terus. Gampang mangap terus. Ya sifatnya panas. Ya kan ada burung-burung yang membutuhkan pur dengan sifat yang panas-panas. Ada burung-burungnya. Makanya pabrikan itu membuat pur yang ada telur plus madunya, pur yang ada kandungan buah-buahannya, pur yang ada kandungan rumput lautnya, ya kan, seratnya tinggi. Gitu loh teman-temanku. Jadi kita menyesuaikan. Nah, pemahaman yang ada di DRK inilah yang akan membuat kalian cerdas untuk memberikan apa yang burung murai batu kalian butuhkan teman-temanku, ya kan? Paham nggak sampai sini? Jadi ketika kalian mengetahui fungsi dari nol extra fooding ini, kalian akan paham pur yang cocok seperti apa. Sistem pencernaan burung murai batu kalian itu sehat atau tidak. Metabolisme tubuhnya cepat atau lambat. Kalau metabolisme tubuh lambat berarti suhu tubuh rendah. Kalau metabolisme tubuh cepat berarti suhu tubuhnya tinggi. Ya kan, berarti panas suhu tubuhnya. Kalau kalian kasih yang panas-panas nggak masuk. Kalau metabolisme tubuh lambat, kalian kasih panas-panas, maka akan masuk. Terlihat dari kotorannya. Ya kan? Apa belum paham juga tentang kotoran metabolisme tubuh cepat dan lambat, teman-temanku semua? Kalau belum paham juga, silakan kalian komentar. Kita bahas kupas tuntas sampai ke akar-akarnya. Oke? Sekian dulu teman-temanku. Nanti kita akan kembangkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.